Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 501153088. Kali ini saya akan membahas diskusi sesi ke-12 MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Berikut penjelasan tentang bagaimana asesmen autentik meningkatkan kualitas pembelajaran tematik serta cerita pengalaman yang terjadi di sekolah tempat saya mengajar. Peran asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik. Dalam pembelajaran tematik, siswa tidak belajar mata pelajaran secara terpisah, tetapi melalui suatu tema yang mengaitkan konsep-konsep lintas disiplin. Asesmen autentik menjadi sangat relevan karena yang pertama, mengukur kemampuan nyata bukan sekedar hafalan. Asesmen autentik seperti proyek, portofolio, observasi, eksperimen, dan studi kasus membantu siswa menilai bagaimana pemahaman konsep, kemudian kemampuan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, kreativitas siswa dalam konteks yang lebih natural dan bermakna. Kemudian yang B, peran asesmen autentik di sini yaitu menguatkan keterpaduan antar mata pelajaran. Dalam pendekatan tematik, satu tugas dapat mencakup yang pertama yaitu literasi, membaca atau menulis, kemudian ada numerasi, kemudian sains, sosial, seni. Asesmen autentik memungkinkan suatu instrumen menilai beberapa kompetensi sekaligus. Yang C, memberi ruang eksplorasi sesuai minat siswa. Siswa dapat mengekspresikan pemahaman melalui membuat poster, kemudian membuat model 3D atau 3D, kemudian presentasi, percobaan, atau bisa juga siswa membuat vlog edukatif yang membuat pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang D atau yang keempat, meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab siswa. Karena tugasnya nyata dan relevan, siswa merasa belajar untuk kehidupan, bukan sekedar hanya mengerjakan soal saja. Yang kelima atau yang E, memberi data otentik bagi guru untuk perbaikan pembelajaran. Di sini guru lebih mudah untuk mengidentifikasi, mencegah miskonsepsi, kemudian keterampilan proses yang perlu diperkuat, dan minat dan gaya belajar siswa. Yang kedua, bagaimana pula dampak asesmen autentik terhadap kualitas pembelajaran tematik di sekolah X. Jika diterapkan secara konsisten, asesmen autentik ini dapat memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman. Siswa tidak hanya menjawab soal, tetapi melakukan dan mengalami. Contohnya, kalau kita ambil tema lingkungan, siswa sini dapat memetakan masalah sampah di sekolah dan membuat solusinya. Yang kedua, menumbuhkan kompetensi abad 21 seperti mampu berkomunikasi, para siswa mampu juga berkolaborasi, kemudian dapat meningkatkan kreativitas para siswa, dan juga mengajarkan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam karena siswa menghubungkan informasi dari berbagai mata pelajaran. Yang keempat, ini mempermudah diferensiasi. Guru dapat memberikan tugas yang sama tetapi dengan cara penyajian berbeda sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kelima, membangun budaya refleksi melalui jurnal belajar dan rubrik serta portofolio. Siswa belajar menilai proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, contoh pengalaman menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran tematik.
Di sini saya mengambil tema air adalah sumber kehidupan, di mana tema ini dipelajari di kelas 4, dan saya menerapkan asesmen autentik melalui proyek, ya, penjaga kebersihan air sekolah. Yang pertama, mengenai desain pembelajarannya, yaitu saya menggabungkan potensi dari IPA, sifat air dan kebutuhan makhluk hidup, kemudian IPS, lingkungan sekitar dan peran masyarakat, bahasa Indonesia, teks laporan hasil observasi, dan yang keempat matematika, yaitu pengukuran volume dan pengolahan data. Aktivitas belajar, di mana di sini yang pertama itu ada observasi lapangan, siswa mengamati penggunaan air di sekolah. Kemudian melakukan wawancara, siswa mewawancarai petugas kebersihan soal sumber air dan pembuangannya. Kemudian melakukan eksperimen IPA, menguji kejernihan air dengan cara sederhana. Melakukan pengolahan data, menghitung rata-rata penggunaan air dari hasil observasi, dan membuat poster kampanye hemat air. Yang ketiga atau C, bentuk asesmen autentik. Yang pertama yaitu rubrik kinerja selama observasi, di mana rubrik tersebut memuat kinerja para siswa seperti kerjasamanya, kemudian bagaimana tanggung jawabnya, serta ketelitian mereka dalam melakukan observasi. Yang kedua, portofolio proyek. Nah, di sini siswa diminta untuk melakukan atau membuat portofolio proyek seperti mengambil foto kegiatan, kemudian catatan observasi selama mereka melakukan observasi, dan membuat laporan dari hasil yang sudah mereka lakukan. Produk final yaitu mereka disuruh atau diminta untuk membuat poster kampanye. Kemudian setelah itu juga mereka melakukan presentasi kelompok yang dilakukan mereka. Kemudian refleksi diri apa yang mereka pelajari tentang air pada kegiatan tersebut. Hasil yang terlihat di sini, siswa lebih memahami hubungan antar konsep IPA, IPS, dan bahasa. Kemudian menjadikan mereka lebih peduli terhadap lingkungan tanpa merasa sedang dinilai. Kemudian siswa dengan kemampuan rendah tetap bisa berkontribusi. Misalnya siswa yang mempunyai kelebihan dalam bidang menggambar, mereka berkontribusi dalam membuat poster. Kemudian guru memperoleh gambaran yang lebih kaya tentang kekuatan dan kelemahan setiap siswa atau peserta didik. Kesimpulan yang bisa diambil melalui asesmen autentik ini, bahwa asesmen autentik sangat selaras dengan pembelajaran tematik, kemudian juga menilai kompetensi secara holistik, meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar siswa, membantu guru merancang pembelajaran yang lebih bermakna. Dengan penyusunan rubrik yang jelas, portofolio, proyek tematik, dan evaluasi proses, kualitas pembelajaran di sekolah X dapat meningkat secara signifikan. Demikianlah hasil diskusi 12 yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.